Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mempresentasikan tentang penerapan HACCP pada pedagang bakso, seblak, dan sate. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Putri, Edelia, Yuliani, Nabila, Tiara, Dela, Eka, Ike, dan Rizka. Apa itu HACCP? HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Points atau analisis bahaya dan titik kritis adalah sistem pengelolaan keamanan pangan yang diakui secara internasional. HACCP adalah sebuah metode sistematis berbasis sains yang mengidentifikasi risiko bahaya tertentu dan tindakan pengendaliannya untuk memastikan keamanan dari produk pangan yang diproduksi. Selanjutnya ada bahan pembuatan bakso. Bahan utamanya yaitu bumbu dapur, daging sapi, iga, kikil, sagu, dan tetelan. Bahan tambahannya yaitu bawang, bihun, bumbu kuah, cuka, garam iot, kecap manis, mie kuning, MSG, pangsit, sayur seperti toge dan sawi, seledri, saus, sambal, dan telur. Cara membuat bakso antara lain: bersihkan daging dan tulang sapi, giling daging sapi dengan mesin penggiling hingga teksturnya halus. Kemudian campurkan seluruh bahan bakso dan uleni merata. Diamkan selama 10 menit agar adonan mengembang. Kemudian bentuk adonan menjadi bulat. Lalu rebus bakso hingga matang dan tiriskan. Rebus juga mie kuning dan bihun dan tiriskan. Selanjutnya siapkan kuah beserta sayuran seperti wortel dan kentang atau sesuai selera. Tambahkan bawang merah dan seledri, sajikan selagi hangat. Berikutnya dapat dilihat identifikasi bahaya pada bahan dan cara pencegahannya. Bahaya B atau M adalah bahaya biologis atau mikrobiologis, di mana jenis bahaya ini bersumber dari mikroba, bakteri, maupun virus. Bahaya K adalah bahaya kimia, di mana jenis bahaya ini bersumber dari bahan-bahan kimia saat proses pengolahan. Bahaya F adalah bahaya fisik, di mana jenis bahaya ini terdapat pada bagian-bagian dari bahan yang digunakan. Dari identifikasi bahaya pada bahan, kita dapat menganalisa resiko bahaya. Kelompok bahaya A yaitu makanan untuk konsumen beresiko tinggi seperti bayi, balita, orang sakit atau pasien, ibu hamil, ibu menyusui, dan usia lanjut. Kelompok bahaya B yaitu makanan yang mengandung bahan yang sensitif terhadap bahaya biologis ataupun kimia ataupun fisik. Kelompok bahaya C yaitu tidak ada tahap untuk mencegah atau menghilangkan bahaya pada bahan makanan kelompok ini. Kelompok bahaya D yaitu kemungkinan mengalami kontaminasi kembali setelah pengolahan sebelum dikemas. Kelompok bahaya E yaitu kemungkinan penanganan yang salah pada bahan makanan selama distribusi atau konsumsi. Kelompok bahaya F yaitu bahan makanan yang tidak ada cara mencegah atau menghilangkan bahaya oleh konsumen. Kategori resiko menunjukkan tingkat kebahayaan bahan makanan yang digunakan. Berikut adalah foto kegiatan wawancara. Selanjutnya, bahan pembuatan seblak. Bahan utamanya ada kerupuk, telur, bawang merah, bawang putih, kencur, air, garam beriodin, cabai, dan minyak. Bahan tambahannya ada mie kuning, makaroni, sayur sawi hijau, jamur enoki, bakso, sosis, fish roll, dumpling ayam, dumpling keju, cikua, ceker, dan tulangan ayam. Cara membuat seblak yaitu panaskan minyak, lalu masukkan telur dan tumis hingga menjadi orak-arik. Angkat dan sisihkan. Kemudian masukkan bumbu halus, tumis sampai wangi. Selanjutnya tambahkan air, kerupuk, mie, sosis, bakso, garam, dan penyedap rasa. Masak hingga matang, masukkan telur orak-arik dan aduk merata, sajikan dengan taburan daun bawang. Selanjutnya dapat kita lihat identifikasi bahaya pada bahan dan cara pencegahannya. Dengan adanya identifikasi bahaya pada bahan, kita dapat menganalisa risiko bahaya. Berikut adalah foto kegiatan wawancara. Selanjutnya ada bahan pembuatan sate. Bahan utamanya ada daging ayam, daging sapi, daging kambing, dan bahan tambahannya bawang merah, bawang putih, kemiri, garam, ketumbar, minyak sayur, jeruk limau, cabai rawit, kecap, kacang, dan air. Cara membuat sate yaitu potong daging ayam bentuk dadu, beri garam dan perasan jeruk lemon dan kecap manis, simpan
Simpan di kulkas minimal 1 jam. Lalu tusuk-tusuk dengan tusuk sate dan lakukan hingga habis. Lalu disisihkan. Haluskan semua bahan bumbu kacang kecuali kecap dan daun jeruk. Lalu masukkan kecap, air, daun jeruk dan masak dengan api kecil hingga air surut dan mengeluarkan minyak. Dikoreksi rasa. Selanjutnya, siapkan bakaran atau panggangan. Dilumuri sate ayam dengan bumbu kacang dan sedikit kecap manis. Berikutnya, bakar sate hingga matang sambil dibolak-balik. Sajikan sate ayam dengan bumbu kacang, jeruk limau, kecap manis, dan lontong dan pelengkap lainnya. Selanjutnya, dapat kita lihat identifikasi bahaya pada bahan dan cara pencegahannya. Dengan adanya identifikasi bahaya pada bahan, kita dapat menganalisa risiko bahaya. Berikut adalah foto kegiatan wawancara. Maka dapat disimpulkan bahwa bahaya setiap pembuatan bakso daging sapi, seblak, dan sate harus diidentifikasi tahap per tahap, dimulai dari proses pemilihan bahan hingga sampai proses pembuatan makanan yang menggunakan alat-alat yang telah disterilisasi atau tidak. Penerapan HACCP pada proses pembuatan bakso daging sapi, seblak, dan sate ini sangat penting mengingat sebagian masyarakat Indonesia menyukai ketiga makanan ini, sehingga proses pembuatannya juga harus dilindungi dari bahaya, baik dari bahaya biologis, kimia, maupun fisik. HACCP ini pun dapat diterapkan pada seluruh rantai produk makanan, mulai dari produksi primer sampai ke konsumen akhir. Selain meningkatkan jaminan keamanan pangan atau food safety assurance, keuntungan lain dari HACCP adalah penggunaan sumber daya secara lebih baik dan pemecahan masalah dapat lebih cepat. Penerapan HACCP juga sesuai dengan implementasi sistem manajemen mutu, misalnya seri ISO 9000, dan merupakan sistem terpilih dalam manajemen keamanan pangan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.